3 bulan lagi, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia akan memulai perjalanan paling sakral dalam hidup mereka, ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang bertemunya iman, pengorbanan, dan ujian kesabaran. Namun, di balik suasana haru dan kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan penting yang jarang disampaikan secara jujur. Sudahkah kita benar-benar siap? Setiap tahun, selalu ada jamaah yang harus menghentikan ibadah karena kelelahan, jatuh sakit, bahkan kehilangan nyawa. Bukan karena niat mereka kurang, bukan karena iman mereka lemah, melainkan karena persiapan yang tidak matang. Haji bukan perjalanan wisata, ia adalah ibadah fisik dan mental paling berat dalam rukun Islam. Berjalan berkilo-kilometer di tengah panas ekstrim, berdesakan dengan jutaan manusia, menunggu berjam-jam tanpa kenyamanan, semua itu membutuhkan kesiapan yang seringkali diremehkan. Karena itu, 3 bulan ke depan adalah waktu yang sangat menentukan. Waktu untuk menyiapkan tubuh, menenangkan pikiran, dan meluruskan niat. Sebab haji yang mabrur tidak dimulai di Mekah, tetapi dimulai hari ini dari persiapan kita sendiri. Ibadah haji bukan perjalanan biasa. Ini adalah ibadah yang menuntut kekuatan fisik luar biasa, terutama bagi jamaah yang belum terbiasa dengan aktivitas berat. Dalam satu rangkaian ibadah, jemaah bisa berjalan kaki belasan kilometer, berdiri berjam-jam di Arafah, berdesakan di Mina, dan tetap harus menjaga kondisi tubuh agar mampu melanjutkan ibadah hingga selesai. Masalahnya, setiap tahun masih banyak jemaah yang berangkat tanpa persiapan fisik yang cukup. Mereka baru menyadari beratnya haji ketika sudah tiba di Tanah Suci. Tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, kelelahan ekstrim, hingga pingsan di tengah ibadah menjadi kejadian yang berulang. Padahal, persiapan fisik bisa dimulai dari hal sederhana, membiasakan jalan kaki setiap hari, mengatur pola makan sehat, mengurangi makanan tinggi gula dan lemak, serta rutin memeriksakan kondisi kesehatan, terutama bagi jemaah dengan penyakit bawaan. Haji bukan soal memaksakan diri, melainkan soal menjaga amanah tubuh agar ibadah bisa dituntaskan dengan sempurna. Tanpa fisik yang siap, niat yang kuat pun bisa terhenti di tengah jalan. Setiap musim haji, ada satu musuh yang selalu hadir tanpa bisa dihindari, cuaca panas ekstrim. Dan ironisnya, musuh inilah yang paling sering diremehkan oleh jemaah. Pada puncak haji 2026, suhu di Mekah, Arafah dan Mina diperkirakan kembali menyentuh angka 40 hingga 45 derajat Celcius. Ini bukan panas biasa, ini adalah panas yang bisa menguras cairan tubuh dalam hitungan menit, memicu kelelahan, pusing, bahkan berujung pada heat stroke yang mematikan. Masalahnya, banyak jemaah yang masih memaksakan diri. Merasa kuat karena niat ibadah, merasa sayang jika harus istirahat, atau bahkan takut dicap lemah oleh rombongan. Padahal, data tiap tahun menunjukkan korban terbanyak saat haji bukan karena kecelakaan, melainkan karena dehidrasi, kelelahan, dan serangan panas. Pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan air minum, tenda berpendingin, dan jalur khusus. Namun semua itu tidak akan efektif jika jamaah sendiri mengabaikan sinyal tubuhnya. Minum air sebelum haus, gunakan payung atau pelindung kepala, kenakan pakaian yang menyerap keringat, dan atur waktu ibadah agar tidak selalu berada di bawah matahari langsung. Ingat, menjaga diri adalah bagian dari ibadah, karena tubuh yang tumbang tidak bisa melanjutkan rukun haji. Dan haji yang selamat jauh lebih utama daripada haji yang dipaksakan. Di Tanah Suci, ujian haji tidak selalu datang dalam bentuk panas terik atau kelelahan fisik. Justru, ujian paling berat sering kali hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, mental dan sikap sosial. Bayangkan jutaan manusia berkumpul dalam ruang dan waktu yang sama. Semua ingin beribadah, semua ingin dekat dengan Ka'bah, semua ingin segera selesai. Disinilah kesabaran diuji habis-habisan. Antrean panjang, dorong-dorongan, keterlambatan transportasi, hingga pelayanan yang tidak selalu sempurna adalah hal yang hampir pasti terjadi.
Dan sayangnya, banyak jamaah yang datang dengan ekspektasi terlalu tinggi, sehingga ketika realita tidak sesuai harapan, emosi pun meledak. Marah, mengeluh, menyalahkan petugas, bahkan sesama jamaah, seringkali muncul tanpa disadari. Padahal, haji bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga latihan menahan diri dan mengendalikan ego. Di Tanah Suci, semua orang setara. Tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, tidak ada keistimewaan. Yang ada hanya manusia dengan pakaian ihram, berdiri sama di hadapan Allah. Maka, sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling memaafkan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral bagi setiap jamaah. Jika fisik kuat, tapi mental rapuh, ibadah bisa terasa berat. Namun jika mental kuat dan hati lapang, bahkan kesulitan pun bisa berubah menjadi ladang pahala. Karena sejatinya, haji bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tetapi perjalanan menaklukkan diri sendiri. Manasik haji seringkali dianggap sekedar kegiatan wajib sebelum berangkat. Datang, duduk, mendengarkan, lalu pulang. Padahal, disinilah fondasi ketenangan ibadah haji sebenarnya dibangun. Banyak jamaah yang baru sadar pentingnya manasik, justru saat sudah berada di Tanah Suci. Ketika bingung harus mulai dari mana, ragu apakah ibadahnya sah, bahkan panik karena takut salah langkah. Semua itu terjadi bukan karena kurang niat, tetapi karena kurang pemahaman. Manasik bukan hanya menghafal urutan rukun dan wajib haji. Lebih dari itu, manasik adalah simulasi mental. Jamaah dilatih untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Antrean panjang, jadwal padat, perubahan situasi, hingga keterbatasan fisik. Dengan manasik yang serius, jamaah tidak mudah panik saat menghadapi masalah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus bertanya, dan bagaimana bersikap jika terjadi kendala. Sayangnya, masih banyak yang menganggap manasik sebagai formalitas. Padahal, manasik adalah peta perjalanan ibadah. Tanpa peta, perjalanan suci bisa berubah menjadi penuh kecemasan. Dengan manasik yang matang, ibadah haji bisa dijalani dengan tenang, khusyuk, dan bermakna. Banyak jamaah haji merasa urusan administrasi hanyalah formalitas. Padahal, justru di bagian inilah masalah sering muncul dan membuat ibadah menjadi terganggu. Setiap tahun selalu ada kasus paspor tertinggal, visa bermasalah, kartu identitas hilang, hingga obat pribadi yang lupa dibawa. Hal-hal kecil ini terlihat sepele saat di tanah air, namun bisa berubah menjadi persoalan besar ketika jamaah sudah berada ribuan kilometer dari rumah. Bayangkan, seorang jamaah lansia kehilangan obat rutin atau dokumen penting tercecer di tengah kerumunan jutaan manusia. Bukan hanya stres, tapi juga beresiko pada keselamatan. Karena itu, jamaah harus memastikan seluruh dokumen perjalanan sudah lengkap dan tersimpan aman, paspor, visa, kartu identitas, serta dokumen kesehatan. Gunakan tas khusus, beri label nama, dan selalu simpan di tempat yang mudah dijangkau. Begitu pula dengan perlengkapan pribadi, obat-obatan, kacamata, sandal cadangan, pakaian ihram, dan perlengkapan ibadah. Jangan menunggu petugas, jangan bergantung pada orang lain. Dalam ibadah haji, kemandirian adalah bentuk kesiapan. Dan kesiapan dimulai dari hal paling sederhana, memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum berangkat. 3 bulan ke depan akan berlalu sangat cepat, dan di saat itulah hanya ada 2 jenis jamaah, yang siap dan yang menyesal karena menunda persiapan. Haji 2026 bukan sekedar keberangkatan, tetapi puncak dari proses panjang persiapan fisik, mental, dan niat. Bukan hanya soal visa, koper, atau jadwal, melainkan tentang kesiapan menerima ujian, keterbatasan, dan ketidaknyamanan. Banyak jamaah gagal merasakan ketenangan ibadah, bukan karena kurang fasilitas, tapi karena kurang persiapan dan kurang kesabaran. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan berangkat, tapi sudah sejauh apa kita mempersiapkan diri. Menurut kamu, hal apa yang paling sering membuat jamaah gagal fokus beribadah? Apakah faktor kesehatan, cuaca, mental, atau justru manajemen haji itu sendiri? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Diskusi kamu bisa jadi pengingat dan pelajaran bagi jamaah lainnya. Dan kalau kamu ingin mendapatkan informasi haji terbaru, panduan persiapan, serta pembahasan jujur dan kritis seputar penyelenggaraan haji, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Tanah Suci, menguatkan fisik, menenangkan hati, dan menerima setiap doa yang dipanjatkan.
Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.